Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tentang konsep dasar dan penerapan berbagai teori belajar. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Nita Karomatunisa dengan NIM 2101149. Saya Hanifah Safuro dengan nomor NIM 2108221. Saya Siti Wulandarnia dengan NIM 2108290. Saya Ifatus Kiafatika Sari dengan NIM 2104613. Pembahasan pertama akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Hanifah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini materi yang kita bawakan adalah materi konsep dasar dan penerapan berbagai teori belajar. Anggotanya ada Aifat Rizkia Fatika Sari dengan nomor NIM 2104613. Yang kedua ada Hanifah Safuro, saya sendiri dengan nomor NIM 2108221. Yang ketiga ada Nita Karomatunisa dengan nomor NIM 2101149. Yang keempat ada Siti Wulandania dengan nomor NIM 2108290. Yang pertama ada teori pembelajaran behaviorisme. Pengertiannya, teori pembelajaran yang mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dan hal kemampuan yang bertujuan merubah tingkah laku dengan cara interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua ada pengertian teori menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Edward Roddick pada tahun 1874 sampai 1949. Belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar secara pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan ataupun tindakan. Yang kedua ada menurut Watson pada tahun 1878 sampai 1958. Tingkah laku siswa merupakan hasil dari pembawaan genetis dan pengaruh lingkungan, sedangkan menurut Pavlov merujuk pada sejumlah prosedur pelatihan antara satu stimulus dan rangsangan muncul untuk mengganti stimulus lain dalam mengembangkan respon. Terakhir menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon terjadi karena melalui interaksi dengan lingkungan dan kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku. Selanjutnya, lalu ada kelebihan dan kekurangan dari teori behaviorisme. Yang pertama ada kelebihannya. Kelebihannya itu ada guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Yang kedua, guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri. Tetapi, jika murid tersebut dalam kondisi kesulitan, murid tersebut dapat menanyakan materinya kepada guru tersebut. Yang ketiga, ada bisa membentuk perilaku yang diinginkan. Perilaku tersebut bisa diinginkan sesuai muridnya. Yang keempat, dapat mengganti cara belajar mengajar. Cara belajar mengajar ini dapat menentukan sesuai apa yang murid inginkan. Lalu yang kedua ada kelemahan teori behaviorisme. Yang pertama ada guru diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap.
Yang kedua, dalam proses belajar mengajar, murid hanya bisa mendengar dan menghafal yang didengarkan. Jadi tidak ada penulisan materi dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, lalu ada beberapa prinsip dalam teori behaviorisme. Yang pertama ada reinforcement dan punishment atau penguatan dan hukuman. Yang kedua ada primary dan secondary reinforcement atau penguatan primer dan sekunder. Yang ketiga ada schedules of reinforcement atau jadwal penguatan. Yang keempat ada kontingensi manajemen atau manajemen kontingensi. Yang kelima ada stimulus control in operant learning atau kontrol stimulus dan pembelajaran operan. Yang selanjutnya, lalu ada teori pembelajaran asosiatif. Teori pembelajaran asosiatif ini dikemukakan oleh Pavlov dan Thorndike. Mereka banyak menyelidiki proses belajar sebagai mekanisme fisiologis. Eksperimen ini terkenal dengan sebutan anjing Pavlov. Memberitahu kita ketika stimulus secara suara dialami sebelum tujuan yang diinginkan, seperti makanan, maka otak belajar yang mengaitkan suara dengan konsekuensi yang diharapkan yang mengarah pada respon terkondisi dari mengeluarkan air liur. Proses serupa mengarah pada tindakan yang dipelajari untuk mencapai tujuan. Konsep pada teori ini adalah konsep koneksionisme. Lebih berguna daripada pengkondisian operan karena ia menawarkan konsep proses pembelajaran daripada sekadar hasil. Proses belajar trial and error memungkinkan pembelajaran asosiatif menjadi dasar model jaringan saraf yang berhasil memodelkan fenomena seperti belajar mengenali gambar yang berbeda atau membedakan suara. Lalu konsep koneksionisme ini juga membantu kita memahami siswa dewasa dengan kesulitan belajar. Model pembelajaran asosiatif dapat memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana membantu siswa pada proses pembelajaran yang tidak otomatis bagi mereka. Selanjutnya, lalu ada teori pembelajaran kognitif. Pengertiannya, teori pembelajaran kognitif adalah gaya belajar aktif yang berfokus pada membantu kita mempelajari cara memaksimalkan potensi otak. Lalu ada pengertiannya menurut para ahli. Pengertian menurut ahli pertama adalah menurut Jean Piaget. Pada tahun 1896 sampai 1980 adalah seorang tokoh psikolog kognitif yang besar mempengaruhi terhadap perkembangan pemikiran para pakar kognitif lainnya. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Lalu yang kedua menurut Jerome Bruner pada tahun 1915 sampai 2016. Dia adalah seorang pengikut teori belajar kognitif yang khususnya untuk studi perkembangan fungsi kognitif. Dia menandai beberapa perkembangan kognitif manusia sebagai berikut. Yang pertama ada perkembangan intelektual ditandai dengan adanya kemajuan dalam menanggapi suatu rangsangan. Yang kedua, peningkatan pengetahuan tergantung pada perkembangan sistem menyimpan informasi secara realis. Yang ketiga ada perkembangan intelektual meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri atau pada orang lain melalui kata-kata atau lambang tentang yang telah dilakukan dan apa yang dilakukan. Hal ini berhubungan dengan kepercayaan pada diri sendiri. Yang keempat, ada interaksi secara sistematis antara pembimbing, guru, atau orang tua dengan anak diperlakukan bagi perkembangan kognitifnya. Yang kelima, ada bahasa.
adalah kunci perkembangan kognitif karena bahasa merupakan alat komunikasi antar manusia untuk memahami konsep-konsep yang diperlukan untuk komunikasi suatu konsep pada orang lain. Yang keenam ada perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan untuk mengemukakan beberapa alternatif secara simultan, memilih tindakan yang tepat, dapat memberikan prioritas yang berurutan dalam berbagai situasi. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan teori pembelajaran kognitif. Yang pertama ada mengutamakan pada perkembangan pengetahuan yang dialami pada individu. Yang kedua, memberi beberapa dasar dari materi yang diajarkan dan pengembangan kelanjutan yang diserahkan kepada peserta didik. Yang ketiga, mudah diterapkan. Lalu ada kelemahan teori pembelajaran kognitif. Yang pertama, selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Padahal tidak semua peserta didik itu bisa memiliki kemampuan yang sama seperti yang lain. Yang kedua, dalam menerapkan metode pembelajaran kognitif, perlu diperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang telah diterima. Yang ketiga, ada kalanya dalam metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didik dalam mencari materinya. Lalu selanjutnya ada teori pembelajaran kognitif didasarkan beberapa prinsip dasar. Yang pertama ada pembelajaran aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Lalu yang kedua, pemahaman bahwa belajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Yang ketiga, belajar membangun pemahaman dari catatan. Yang keempat, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teori deskriptif dan perspektif, lalu pendekatan pembelajaran kontekstual, dan teori pembelajaran pengalaman. Yang pertama, teori deskriptif dan perspektif. Untuk membedakan antara teori belajar dan teori pembelajaran, bisa diamati dari posisional teorinya. Apakah berada pada tataran teori deskriptif atau perspektif? Brunner dalam Dageng 1989 mengemukakan bahwa teori pembelajaran adalah perspektif dan teori belajar adalah deskriptif. Perspektif karena tujuan utama teori pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal, sedangkan teori belajar bersifat deskriptif karena tujuan utama teori belajar adalah menjelaskan proses belajar. Teori belajar menaruh perhatian pada hubungan antara variabel-variabel yang menentukan hasil belajar, sedangkan teori pembelajaran sebaliknya. Teori ini menaruh perhatian pada bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain agar terjadi proses belajar. Dengan kata lain, pembelajaran berurusan dengan upaya mengontrol variabel yang dispesifikasikan dalam teori belajar agar dapat meneruskan belajar. Asri Budiningsih 2004 dalam buku Belajar dan Pembelajaran menjelaskan bahwa upaya dari Brunner untuk membedakan antara teori belajar yang deskriptif dan teori pembelajaran yang perspektif dikembangkan lebih lanjut oleh Reigelut. Teori dan prinsip-prinsip pembelajaran yang deskriptif
menempatkan variabel kondisi dan metode pembelajaran sebagai Gibbs dan menempatkan hasil belajar sebagai variabel yang diamati. Dengan kata lain, kondisi dan metode pembelajaran sebagai variabel bebas dan hasil pembelajaran sebagai variabel tergantung. Kelebihan dan kekurangan dari teori belajar deskriptif dan perspektif. Yang pertama ada kelebihan dan kekurangan teori belajar deskriptif. Kelebihannya itu lebih terkonsep sehingga siswa lebih memahami materi yang akan disampaikan dan mendorong siswa untuk mencari sumber pengetahuan sebanyak-banyaknya dalam mengerjakan suatu tugas, dan kekurangannya yaitu kurang memperhatikan sisi psikologis siswa dalam mendalami suatu materi. Kelebihan dan kekurangan teori belajar perspektif. Kelebihannya yaitu lebih sistematis sehingga memiliki arah dan tujuan yang jelas, dan kekurangannya adalah yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama. Pengertian pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang menekankan pada kaitan antara materi yang dipelajari dengan kondisi di kehidupan nyata yang bisa dilihat dan dianalisis oleh peserta didik. Lalu menurut Elaine B. Johnson, pembelajaran kontekstual merupakan sebuah proses pendidikan untuk menolong para siswa-siswi melihat makna dalam pelajaran yang mereka pelajari. Caranya ialah dengan menghubungkan subjek-subjek akademik yang sudah dipelajari dengan konteks kehidupan sehari-hari. Pengertian teori pembelajaran pengalaman. Dewey dan Wertheimer berpendapat bahwa siswa memiliki pengorganisasian sendiri dalam memahami situasi masalah. Mereka dapat mengembangkan pengetahuan baru melalui kurikulum, seperti yang mereka lakukan dalam pembelajaran informal tentang dunia yang tidak mereka pelajari. Dalam artian, pendidikan harus menyediakan bahan agar siswa bisa belajar melalui pengalamannya sendiri. Tidak peduli berapa usia atau di tahap apa mereka, siswa akan terus mengembangkan pengetahuan mereka melalui upaya untuk bekerja melalui masalah dalam pengalaman realistis yang melibatkan pembentukan ide, bertindak atas ide, pengamatan kondisi yang dihasilkan, dan pengorganisasian fakta dan ide untuk digunakan di masa depan. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Siti Wulandarnia. Di sini saya akan menjelaskan teori pembelajaran konseptual. Next. Dalam pendidikan formal, proses membangun organisasi fakta dan ide yang tepat, yaitu pengetahuan, adalah tugas yang berat bagi siswa karena konteksnya sangat berbeda dari dunia fisik dan sosial yang diadaptasikan untuk pembelajaran mereka. Sistem pembelajaran yang mengharuskan siswa hanya mempelajari konsep teori para ahli. Pandangan ini seakan-akan mengabaikan semua usaha siswa dan guru. Faktanya, siswa di sekolah akan mempelajari fakta-fakta dan ide-ide kompleks dan asing yang datang dari pikiran orang lain. Bahkan ahli teori pendidikan, seperti yang telah kita lihat, lebih suka mengandalkan pembelajaran pengalaman dan upaya siswa untuk mengartikulasikan ide. Tetapi dalam pendidikan formal, terutama di mana konsep dikembangkan oleh para ahli, kita perlu memahami bagaimana siswa dapat belajar melalui komunikasi dengan guru. Konsep
Teori konseptual ini meliputi struktur pembedaan atau discerning struktur, membangun konsep dan mengatasi kesalahpahaman, menafsirkan bentuk representasi. Next. Yang pertama ada struktur pembeda atau discerning struktur. Salah satu ide yang paling berpengaruh tentang bagaimana siswa belajar dalam proses pembelajaran di sekolah adalah dikotomi dari dua pendekatan yang berbeda yang disebut juga dengan pemrosesan tingkat dalam dan tingkat permukaan. Pandangan ini didasari dari bagaimana cara siswa mempelajari ide-ide orang lain melalui membaca teks dan mendengarkan ceramah, serta bagaimana mereka mengkonseptualisasikan apa yang mereka pelajari sebagai hasilnya. Temuan umum dalam penelitian bidang ini adalah bahwa berbagai siswa memahami wacana dengan cara yang mendistorsi makna sehingga komunikasi gagal. Hanya karena siswa menyadari tingkat struktural yang berbeda dalam sebuah teks mereka dapat menafsirkan dan membedakan makna yang dimaksud. Perbedaan kualitatif dalam pendekatan membaca atau mendengarkan ceramah menyebabkan perbedaan tingkat kompleksitas dalam ringkasan. Tanpa secara akurat membedakan struktur teks, siswa mendistori makna dan berakhir dengan struktur konseptual yang salah. Penelitian ini membantu menjelaskan pentingnya pembelajaran yang bermakna yang dilakukan siswa untuk mereka sendiri secara informal di luar pengamalan sekolah mereka. Ini juga menjelaskan mengapa pembelajaran hafalan sering tidak efektif. Jika guru sadar akan kemungkinan kesalahpahaman yang mungkin terjadi, mereka dapat mengantisipasinya dengan menjelaskan suatu topik atau mengetahui kemampuan siswa menafsirkan suatu topik dan kemudian menyesuaikan penjelasan atau cara penyampaian pada siswa. Lalu yang kedua ada membangun konsep dan mengatasi kesalahpahaman. Hal ini bertujuan untuk melakukan kegiatan kognitif yang mendalam melalui pendekatan sehingga dapat ditafsirkan dengan benar dan memiliki struktur logis yang lebih kompleks. Penafsiran yang benar dapat didefinisikan sebagai mencari makna melihat gambaran luas, menghubungkan ide-ide dengan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya, mencari pola dan prinsip yang mendasarnya, memeriksa logika dan argumen, memantau pemahaman seiring dengan kemajuan pembelajaran, terlibat dengan ide-ide dan menikmati tantangan intelektual. Hanya ketika siswa menyadari perbedaan tingkat struktural dalam sebuah teks yang dapat mereka baca sebagaimana dimaksudkan untuk dibaca dan membedakan pesan yang dimaksud. Beberapa siswa menganggap teks sebagai struktur hierarkis, sedangkan yang lain mendaftar dan karena itu mendistorsi maknanya. Sebaiknya fitur teks dirancang untuk membedakan strukturnya agar tidak terlewatkan oleh beberapa siswa. Jika judul, subjudul, frasa, penghubung, dan penanda struktur lainnya tidak ada atau terlalu halus, maka siswa cenderung tidak melihat struktur tersebut sehingga susah mencerna makna yang dimaksudkan. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa struktur cerdas atau discerning struktur penting adanya, karena konsep formal dan teks pengajaran memiliki struktur internal yang kompleks
dan dengan mendistorsi struktur mereka, siswa akan mengubah makna mereka dan gagal mencapai hasil belajar yang diinginkan. Karena itu, strategi pengajaran yang efektif harus memperjelas struktur internal konsep, memperjelas struktur internal teks, membekali siswa dengan keterampilan membedakan struktur konsep atau teks apapun. Lalu yang ketiga, menafsirkan bentuk representasi. Proses pembelajaran tambahan yang harus dilakukan sebelum mendapatkan akses ke ide-ide dan konsep-konsep yang dimediasi oleh representasi formal, organisasi struktural holistik. Untuk konsep-konsep ini hanya dapat diketahui sepenuhnya melalui proses berulang yang secara bertahap memperkuat hubungan yang tepat. Hal ini yang membuat struktur konseptual bermakna. Banyak konsep dan sistem konsep dihadapi siswa dalam studi akademis. Bentuk-bentuk representasi yang mereka gunakan, apakah itu istilah khusus simbol, notasi, diagram, atau grafik, sering mempersulit siswa dalam memahami teks. Representasi formal ini membantu kognitif menyuguhkan tantangan interpretatif lain untuk siswa pemula. Representasi formal dapat dengan mudah menciptakan hambatan pemahaman. Ini terkait dengan tugas-tugas kognitif yang otomatis harus dipahami terlebih dahulu sebelum mempelajari sesuatu, dan representasi ini oleh karena itu, dalam membuat representasi harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, membentuk representasi, hubungan antara representasi dan domain, bagaimana memilih representasi yang sesuai, dan bagaimana membangun representasi yang tepat. Membaca dan mendengarkan tidak cukup. Proses aktif yang terlibat dalam pendekatan mendalam untuk belajar diperlukan, baik difasilitasi oleh guru atau disumbangkan oleh siswa. Baik, cukup. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Aifa. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan tentang pembahasan teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini ialah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Mengapa demikian? Karena kegiatan membangun ini bisa memacu peserta didik untuk selalu aktif, sehingga kecerdasannya akan terus meningkat. Teori konstruktivisme ini bukanlah bagian dari teori filsafat ilmu, melainkan teori ini bersumber dari ilmu. Demi apapun salah, maaf. Salah sebut, kebalik, astagfirullahaladzim, kan nggak lucu. Oke, kita ulang. Tenang. Don't panic, kawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Mengapa demikian? Karena kegiatan membangun ini bisa memacu peserta didik untuk selalu aktif, sehingga kecerdasannya pun akan terus meningkat. Teori konstruktivisme bukanlah bagian dari teori pendidikan, melainkan teori ini bersumber dari ilmu filsafat, terutama filsafat ilmu. Hal yang dibahas atau dijelaskan pada materi ini adalah pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia berasal dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewatinya. Teori ini pun terus berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Dan teori ini menekankan seseorang yang belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, menambah pengetahuan atau teknologi, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya. Adapun beberapa teori konstruktivisme ini menurut para ahli. Ada menurut Szymanski dan Tobin dan Timmons. Menurut Szymanski, teori konstruktivisme ini adalah teori aktivitas yang aktif ketika peserta didik melatih sendiri pengetahuannya
mencari tahu apa yang sudah dipelajari, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide baru dengan kerangka berpikir sendiri. Dan menurut Tobin dan Timmons, teori konstruktivisme ini adalah pembelajaran berlandaskan pandangan konstruktivisme yang harus memperhatikan 4 hal, yakni pengetahuan awal seseorang, belajar lewat pengalaman, interaksi sosial, dan tingkat kepahaman. Adapun tujuan dari teori konstruktivisme ini, yang pertama, membantu peserta didik dalam memahami isi dari materi pembelajaran. Yang kedua, mengasah kemampuan peserta didik untuk selalu bertanya dan mencari solusi atas pertanyaannya. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu konsep secara komprehensif. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk menjadi pemikir aktif. Teori konstruktivisme ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya tentunya. Nah, kelebihan dari teori pembelajaran konstruktivisme ini, yang pertama, dalam proses belajar mengajar, guru dapat mengajarkan para murid untuk mengeluarkan ide-idenya atau gagasannya dan melatih agar bisa mengambil keputusan. Yang kedua, ketika proses belajar mengajar, murid akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungannya dan mendapatkan pengetahuan baru. Misalnya, berinteraksi dengan teman-temannya dan guru. Yang ketiga, pengetahuan yang diterima oleh murid akan mudah diterapkan dalam kehidupannya. Lalu ada kekurangan dari teori pembelajaran konstruktivisme, yaitu teori belajar ini lebih susah untuk dimengerti karena ruang lingkupnya lebih luas. Dan tugas guru menjadi tidak maksimal karena murid diberi kebebasan lebih banyak. Selanjutnya ada teori kolaboratif. Teori kolaboratif ini ialah teori pembelajaran yang menggunakan kelompok-kelompok kecil siswa yang bekerja sama untuk memaksimalkan hasil belajar mereka. Pembelajaran yang menempatkan siswa dengan latar belakang dan kemampuan yang beragam bekerja bersama dalam suatu kelompok kecil untuk mencapai tujuan akademik bersama. Di dalam pembelajaran kolaboratif ini, siswa berbagi peran, tugas, dan tanggung jawab guna mencapai kesuksesan bersama. Pembelajaran kolaboratif ini dapat menumbuhkan berbagai sikap positif pada siswa, seperti melatih siswa untuk menghargai keberagaman dan sekaligus melatih siswa untuk memahami perbedaan individu. Adapun karakteristik dari pembelajaran kolaboratif ini, yang pertama ada ketergantungan positif. Ketergantungan yang positif antar siswa dalam suatu kelompok menjadi prasyarat terjadinya kerjasama yang positif. Ketergantungan positif akan terjadi jika setiap anggota kelompoknya menyadari bahwa seseorang tidak dapat berhasil tanpa melibatkan keberhasilan anggota lainnya. Terus terdapat juga beberapa ciri karena adanya ketergantungan positif pada suatu kelompok, yakni setiap anggota kelompok berusaha untuk mencapai kesuksesannya bersama. Yang kedua ada interaksi. Interaksi antar anggota kelompok penting karena terdapat aktivitas kognitif penting dan kecakapan interpersonal yang dinamis hanya terjadi jika terdapat interaksi yang dinamis. Adanya interaksi antar anggota kelompok memungkinkan terwujudnya sistem dukungan akademik, yakni setiap anggota mempunyai komitmen untuk membantu anggota kelompok lain. Yang ketiga ada pertanggungjawaban individu dan kelompok. Dalam pembelajaran kolaboratif, tidak hanya keberhasilan kelompok saja yang menjadi perhatian, namun keberhasilan setiap anggota kelompok sangat dipentingkan. Karena kelompok harus bertanggung jawab dalam hal pencapaian tujuan dan masing-masing anggota kelompok harus bertanggung jawab terhadap kontribusinya dalam kelompok. Yang keempat ada pengembangan kecakapan interpersonal. Kelompok kolaboratif ini berbeda dengan belajar secara individual atau pembelajaran kelompok yang lebih bersifat kompetitif. Karena selain kecakapan akademik yang hendak dicapai, terdapat juga kecakapan penting yang hendak dipesankan melalui aktivitas pembelajaran kolaboratif, yakni kecakapan sosial. Ada keunggulan dari pembelajaran kolaboratif. Yang pertama ada prestasi belajar lebih tinggi, yang kedua belajar lebih menyenangkan, yang ketiga meningkatkan sikap positif, yang keempat mengembangkan keterampilan kepemimpinan,
Yang kelima, meningkatkan harga diri. Dan yang keenam, mengembangkan keterampilan masa depan. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, prinsip-prinsip pembelajaran ini dari setiap prinsip tersebut terdapat beberapa prinsip yang relatif berlaku umum yang dapat digunakan sebagai dasar proses pembelajaran baik pendidik maupun peserta didik dalam upaya meningkatkan pelaksanaannya pembelajaran. Yang pertama ada perhatian dan motivasi. Perhatian ini mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Karena tanpa adanya perhatian, maka pelajaran yang diterima dari pendidik adalah sia-sia. Nah, perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada peserta didik apabila bahan pelajaran itu sesuai dengan kebutuhannya, sehingga termotivasi untuk mempelajari secara serius. Nah, selain dari perhatian, motivasi pun mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Karena motivasi ini adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Yang kedua ada keaktifan. Keaktifan dalam pembelajaran ini merupakan tindakan dan perilaku peserta didik yang kompleks. Kompleksitas belajar tersebut dapat dipandang dari dua subjek, yaitu peserta didik dan pendidik. Dari peserta didik, belajar ini dialami sebagai suatu proses. Mereka mengalami proses mental dalam menghadapi bahan ajar. Nah, dari segi pendidik pun, proses pembelajaran tersebut tampak sebagai perilaku belajar tentang sesuatu hal. Kecenderungan psikologi dewasa ini pun menanggapi bahwa anak adalah makhluk yang aktif. Nah, yang ketiga ada keterlibatan langsung atau berpengalaman. Dalam diri peserta didik, terdapat banyak kemungkinan dan potensi yang akan berkembang. Potensi yang dimiliki peserta didik yang berkembang ke arah tujuan yang baik dan optimal jika diarahkan dan punya kesempatan untuk mengalaminya. Pembelajaran yang paling baik adalah belajar melalui pembelajaran langsung. Namun, dalam proses pembelajaran membutuhkan keterlibatan langsung peserta didik. Keterlibatan langsung secara fisik tidak menjaminkan keaktifan pembelajaran. Nah, untuk dapat melibatkan peserta didik secara fisik, mental, emosional, dan intelektual, maka pendidik hendaknya merancang pembelajaran secara sistematis, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan karakteristik mata pelajaran. Oke. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang memahaminya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.